يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita dengan semangat paginya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Di kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur yang bisa sampai di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dengan semangat Ramadan, dengan semangat kita untuk mencari pahala, semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah di pertengahan bulan suci Ramadan, di 10 hari yang kedua setelah kita melewati 10 hari yang pertama. Semoga kita di 10 hari pertama kita mendapatkan maghfirahnya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan kita raih untuk sesi yang kedua atau 10 hari yang kedua ini dengan penuh dan kerahmatannya. Puasa dalam hal ini, dalam konteksnya, dalam konsep Al-Qur'annya, kita lihat di surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konsep di sini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Inilah yang dikonsepkan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika disambut dan hadis yang lainnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Sambutlah bulan Ramadan ini dengan iman. Kenapa didasari dengan iman? Makanya kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kita didasari dengan keimanan, dengan keyakinan kita, dengan hati kita? Kenapa? Amal anak Adam ini yang paling berbeda, ibadah yang paling berbeda adalah di ibadah puasa. Sholat jelas tentu akan kelihatan orang lain, zakat akan kelihatan orang lain, haji akan kelihatan oleh orang lain. Sedang puasa hanya hubungannya kita dengan Allah. Karena dihukumi puasa ini adalah suatu amal ibadah yang sirriyah, yang tidak akan kelihatan apakah puasa atau tidak puasa. Maka didasari amal dengan keimanan. Inilah konsep di Al-Quran tersebut. Puasa Ramadan ini termasuk salah satu amal ibadah yang sifatnya adalah sirriyah, tersembunyi. Apakah kita dan puasa atau tidak puasa, itu adalah dengan diri kita masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di dalam puasa ini mari kita lakukan dengan keimanan kita, imanan wahtisaban, dan mengharapkan kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena puasa Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang di hadis yang lain dikatakan Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Ramadan adalah bulannya umat Nabi besar Muhammad SAW. Dengan puasa ini ada tarbiyah bagi kita semuanya, ada pendidikan bagi kita semuanya dengan puasa tersebut. Apalagi di bulan Ramadan ini, dengan konsep keikhlasan, dengan kesabaran, kita akan dididik di bulan Ramadan ini. Kesabaran, kita sabar jam setelah matahari terbit sampai tenggelamnya matahari, kita dilarang untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Ada kesabaran, sabar, karena kita harus menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ikhlas, ikhlas kita yang biasanya pagi hari, siang hari dengan makanan, dengan minuman yang halal ini, tapi di bulan Ramadan ini kita harus ikhlaskan. Kita tanggalkan dulu semuanya, kita tunggu waktunya untuk buka puasa. Maka dari itu, inilah puasa itu sangat hebat sekali untuk mendidik kita semuanya sabar, ada ikhlas, terutama dengan sikap qanaah yang menerima apa adanya ketika bulan puasa. Ini pun kita harus sifatnya adalah qanaah, menerima apa adanya dengan apa yang kita dapatkan. Jadi ketika buka puasa, sikap qanaah ini kita munculkan. Jangan apa-apa kita penuhi, tidak merasa cukup dengan makanan ini, makanan itu, dan bahkan sebagainya. Merasa tidak cukup. Makanya di bulan Ramadan ini diadakan yang namanya pendidikan kita semuanya dengan qanaah. Biar apa? Menerima apa adanya. Dari kriteria puasa tersebut juga ada 3, shawamul awam, shawamul khas, dan shawamul khasul khas. Kriteria 3 ini. Shawamul awam, puasa yang awam, yang umum bagi kita semuanya. Apa itu? Puasa yang menjalankan secara fikihnya adalah menahan diri kita, menahan amarah kita, menahan nafsu kita, menahan kita dari makan dan minum, dan yang membatalkan puasa dari pagi hari, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini puasa awam. Kriterianya ini yang kita lakukan, yang besar adalah umum bagi kita semuanya adalah puasa seperti itu. Kalau kita sudah bisa menguasai tersebut, kita akan masuk di yang kedua, kriterianya adalah puasa khas, puasa yang khusus. Apa puasa yang khusus? Puasa adalah yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, haus dan dengan laparnya, tapi kita puasa ini semuanya dengan anggota tubuh ini, dengan panca indera ini puasa khas, khusus. Jadi mulut kita, mata kita, hidung kita, ini kita puasa. Selanjutnya adalah khasul khas, puasa yang mana khasul khas, yang sangat khusus, tidak hanya secara lahir tapi secara batiniah. Ini puasa khasul khas. Jadi hati kita yang paling dalam pun diikutkan untuk berpuasa. Mari kita untuk sedikit demi sedikit untuk melatih kita, meningkatkan puasa kita dari awam khas menjadi khasul khas. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan keberkahan kita semuanya, menjadikan manfaat kita semuanya. Kita berharap ridho Allah, mengharap lipat ganda pahala di bulan suci Ramadan ini dengan melakukan puasa karena imanan. Karena kita percaya hanya Allah lah yang menilai, hanya Allah lah yang tahu akan puasa kita. Wahtisaban, semoga kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan pahala yang luar biasa di bulan ini. Makanya ada keistimewaan di bulan Ramadan ini bagi kita semuanya yang harus kita ketahui. Di bulan Ramadan ini ternyata banyak sekali keistimewaan bagi kita semuanya, yang diantaranya man hadara majlis ilmi fi Ramadan, siapa yang hadir
di majelis ilmu selama bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat apa yang kita lakukan, akan mencatat apa yang kita kaji. Ini selama bulan Ramadan, suatu keistimewaan ketika kita mengikuti kultum setelah sholat isya atau setelah sholat witir, atau kita mengikuti kuliah subuh setiap bulan Ramadan. Allah akan mencatat kehadiran kita dalam majelis tersebut. Ini keistimewaan bagi semuanya selama bulan Ramadan ini. Ternyata apa yang kita lakukan, termasuk hadir di majelis ilmu, mengikuti kuliah 7 menit, mengikuti kuliah subuh setiap Ramadan, Allah akan mencatatnya sebagai amal ibadah dan akan mendapatkan rahmatnya dari Allah SWT. Yang kedua, siapa yang melanggengkan atau istiqomah dalam jamaah selama bulan Ramadan, Allah pun akan mencatat setiap rakaat yang kita lakukan, akan memberikan nur cahaya bagi kita semuanya. Apa yang kita lakukan ketika kita langgengkan selama bulan Ramadan untuk berjamaah sholat isya, sholat subuh, dan 5 waktu kita langgengkan selama bulan Ramadan, Allah akan mencatat segala rakaat kita ketika kita melaksanakan sholat dengan poin-poin pahala yang lebih besar. Yang lainnya adalah ketika seorang istri meminta ridho sang suami, Allah pun akan mencatat apa yang menjadikan keridhaan tersebut, akan menjadikan kerahmatan, menjadikan kasih sayang, dan akan menjadikan suatu nilai yang sangat luar biasa di dalam keluarga tersebut. Ketika seorang istri mencari ridho suaminya, Allah akan mencatat segala apa yang menjadikan amal kebaikan selama bulan Ramadan. Termasuk keistimewaan yang lain, ketika kita berbagi dengan yang lainnya, Allah pun akan melihat kita nanti dengan kasih sayangnya kepada kita semuanya, apa yang kita bagikan selama bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, mari di bulan Ramadan ini kita semangat dalam mencari untuk mendapatkan, untuk meraih kemenangan, pahala-pahala yang kita lakukan. Aktivitas kita membaca Al-Quran, diusahakan kita bisa khatam Quran. Ketika tidak, yang penting kita bisa melanggengkan membaca Al-Quran. Kita duduk di majelis ilmu. Biar apa? Selama bulan Ramadan ini kita mendapatkan amalan yang soleh dan mendapatkan pahala-pahala yang insya Allah akan dilipatkan dalam hal pahala tersebut. Karena apa? Di bulan Ramadan ini adalah sebagai panen kita. Ketika kita di bulan Rajab kita sudah menanam, kita mulai start. Di bulan Sya'ban kita sudah mulai membingkai, merumat ataupun yang lainnya, menambah amal ibadah, dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memanennya, dan semoga apa yang menjadikan dasaran konsep dari Al-Quran yang tadi, Al-Baqarah 183, yaitu yang akhir dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun, menjadi kita adalah orang-orang yang takwa di sisi Allah SWT. Takwa akan ketakwaan kita siksa neraka. Takwa kita adalah untuk menambah amalan-amalan ibadah yang menjadikan di bulan suci Ramadan ini bermakna bagi kita semuanya dan akan melanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita untuk menambah amalan ibadah kita di siang hari, di malam hari, dan sebagainya, sebagai bentuk kita untuk meraih, untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan pahala, mendapatkan fadilah atau keistimewaan atau keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, dari puasa, dari kegiatan baca Al-Quran, baca istighfar, sebagainya. Semoga kita mendapatkan maghfirahnya Allah, ampunan Allah, dan mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan keberkahan, jadikan hamba-hamba Allah yang selalu takwa, jadi orang-orang yang soleh. Dan sekali lagi, raihlah bulan Ramadan ini, karena puasa Ramadan ini ternyata sudah terkonsep dalam Al-Quran tersebut. Jadi kita untuk bisa menghiasi kita dengan kegiatan kita, ibadah kita ini sebagai amalan-amalan yang baik, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang takwa di sisi Allah SWT.
Terima kasih atas perhatian, atas support dari para jamaah semuanya. Semoga kita selalu dilindungi Allah SWT. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.